Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu an-nas. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah qiyam Ramadan yang mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, murah rizki, istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah. Putra putri menjadi generasi yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pengurus masjid beserta para jemaah. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal. Dalam segala situasi dan kondisi kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena sebagai wujud keimanan dan ketaatan kita kepada Allah, dialah Allah zat yang maha dalam segalanya, yang telah memberikan rizki, hidayah, taufik, inayah, umur yang panjang, generasi sesudah kita insya Allah generasi yang soleh dan solehah. Ini semua adalah karunia dari Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang ada ini Allah melipat gandakan nikmatnya. Karena secara teori Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jikalau engkau bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian semua, maka niscaya akan Allah tambahkan nikmat-nikmat itu. Dan jikalau engkau kufur terhadap nikmat Allah, ketahuilah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita melaksanakan qiyamul lail malam yang ke-18. Saya sengaja membaca surat Al-Baqarah ayat 185 di muqaddimah tadi. Ingin untuk menguraikan sebagian tafsir dari ayat tersebut agar supaya nilai tausiah ini menjadi nilai ilmiah, kajian yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ada peningkatan kualitas ilmu, kualitas amal, kualitas iman dan akhlak, sehingga insya Allah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, tanpa merendahkan dan mengurangi Ramadan yang lalu, tapi harapan dan doa senantiasa kita ingin lebih baik dan lebih baik. Karena karakteristik orang yang beriman itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah ia peroleh, tapi dia senantiasa minta petunjuk dan kekuatan kepada Allah untuk selalu melangkah ke depan dengan cara ingin meraih yang lebih baik dan yang lebih baik. Karena kesempatan yang Allah berikan ini ingin serasanya untuk kita maksimalkan untuk senantiasa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masa lalu menjadi cermin belakang yang pernah dan akan kita lihat, dan masa depan yang senantiasa kita capai.
dengan rangkaian ibadah yang lebih berkualitas, insyaallah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan itu unzilah, diturunkan Quran di dalamnya. Subhanallah. Al-Quran itu adalah salah satu dari kitab-kitab Allah. Kalau kita mengkaji rukun iman itu kan ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, dan kitab-kitab Allah. Ketika kita membaca kitabut tauhid, ada yang disebut dengan suhuf, ada yang disebut dengan kitab. Suhuf itu berbentuk lembaran-lembaran. Makanya ada dalam surat Al-A'la yang diawali dengan sabbihisma rabbikal a'la, ayat terakhirnya disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhuf itu masih berbentuk lembaran-lembaran. Sedangkan yang disebut dengan kitab sudah kumpulan firman-firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada nabinya. Ada 4 kitab yang wajib kita ketahui: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dikenal dalam isi kitab Taurat itu dengan sebutan 10 commandment, 10 komando, 10 perintah Tuhan. Apa saja? Di antaranya kewajiban menyembah Allah, kewajiban berbakti kepada orang tua, larangan mengambil haknya orang lain, larangan berzina, dan lain sebagainya. Ada 10 perintah Tuhan yang ada di dalam itu. Kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa kemudian menyampaikan kepada umatnya agar supaya mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah kepada beliau. Kitab yang kedua diturunkan kepada Nabi Daud yang disebut dengan kitab Zabur. Kitab Zabur itu berisi dengan doa-doa dan kidung-kidung atau syair-syair. Nabi Daud termasuk salah satu nabi yang diberikan oleh Allah 2 keistimewaan: irhas dan mukjizat. Apa bedanya irhas dan mukjizat? Kalau irhas itu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada calon nabi, belum jadi nabi, masih calon. Sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu mempunyai irhas, kemudian Nabi Daud juga mendapatkan irhas. Apa irhas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud? Suatu waktu Nabi Sama'un kedatangan Bani Israel agar supaya Bani Israel itu dipilih untuk menjadi panglima perang untuk melawan kedoliman yang dimiliki atau yang dilakukan oleh Raja Jalut namanya. Raja Jalut. Namun Nabi Sama'un tidak langsung mengiyakan permintaan Bani Israel. Padahal yang datang itu adalah para pejabat-pejabat tinggi dari Bani Israel. Suatu waktu kemudian Nabi Sama'un mengumpulkan Bani Israel, para sesepuh. Kemudian setelah duduk di antara mereka, baru kemudian datang seorang petani kurma yang gagah yang bernama Tolut pada waktu itu. Ketika Tolut ini datang, dialah atau beliaulah yang diangkat oleh Nabi Sama'un untuk menjadi seorang panglima perang. Disebutlah dengan sebutan Panglima Tolut. Ketika Panglima Tolut menginstruksikan kepada seluruh pasukannya untuk melakukan peperangan, semua laki-laki yang sudah dewasa diizinkan, bahkan diperintahkan untuk ikut perang. Sedangkan anak-anak kecil dilarang, orang-orang tua yang sudah sepuh dilarang, atau orang yang sedang sakit dilarang untuk ikut perang, termasuk perempuan. Yang diajak berperang adalah laki-laki dewasa.
Berkumpullah laki-laki dewasa untuk berangkat ke medan perang melawan kedoliman yang dilakukan oleh Raja Jalut. Biidznillah, dengan izin Allah, Nabi Daud yang masih kecil pada waktu itu kurang lebih sekitar antara 10 sampai 13 tahun maksa minta izin kepada Panglima Tolut untuk diajak berperang. Semua pasukan mentertawakan. Kamu anak kecil Daud, ngapain ikut-ikutan? Ini untuk orang dewasa. Apa jawaban Nabi Daud waktu itu, waktu kecil? Kata beliau, walaupun saya kecil, saya punya keterampilan, saya punya keahlian, yaitu bahasa lainnya memanah, bahasa lainnya ketepel. Karena kalau memanah kan pakai alat panah. Beliau tidak pakai alat panah, tapi batu yang dilempar pakai karit. Ya kalau kata orang Jakarta ketepel. Cuman kalau kena genteng bocor tuh genteng. Bedanya sama bedil kan di situ ketepel. Lah, sebelum perjalanan perang, Panglima Tolut memberikan instruksi, aba-aba, pengarahan kepada pasukannya. Wahai pasukanku, perjalanan kita jauh, akan menempuh beberapa kilometer. Dan di depan nanti kita akan menemui sungai yang begitu jernih dan bersih dan dingin airnya. Sehingga kerikil-kerikil yang di bawah itu kelihatan. Ikan yang berenang di laut, di sungai itu akan kelihatan. Saya izinkan kalian untuk minum 1 teguk, 2 teguk. Tidak boleh lebih dari itu. Gimana? Siap, siap. Jalanlah. Sesuai dengan apa yang telah diarahkan, sampailah di sungai itu. Ketika sampai di sungai itu, nafsu hayawaniyah dan nafsu insaniyahnya muncul. Namanya orang haus, kepanasan, ngelihat air dingin, loncat, nyebur. Bahkan ada yang berenang di situ. Bukan hanya berenang, ngerendam. Namun ada sebagian kecil yang cuma minum 1 teguk, 2 teguk, kemudian melewati sungai itu. Setelah ditunggu beberapa waktu, 1 jam, 2 jam, sampai Panglima Tolut berkata, wahai para pasukan perang, kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke medan perang. Kita akan melawan kedoliman Panglima atau Raja Jalut. Apa kata mereka yang sudah asik dengan nikmatnya air itu? Sudahlah Tolut, kau berangkat saja perang. Biarkan kami menikmati air yang segar ini. Subhanallah. Akhirnya pasukan tinggal sedikit. Namun walaupun tinggal sedikit, semangat juang yang dimiliki oleh Panglima Tolut berkubar. Terus berjalan. Mencapai tempat yang dituju, beliau memberikan tauji. Wahai saudara-saudaraku, memang pasukan kita tinggal sedikit. Tapi ingat pesan Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit jumlahnya mampu mengalahkan pasukan yang besar biidznillah, dengan izin Allah. Di hadapan kita ada 2 kemungkinan. Kemungkinan menang, kita akan mulia di hadapan Allah. Kemungkinan kalah, kita mati syahid. Iskariman au mut syahida. Hidup mulia atau mati dalam kesahidan. Strategi perang, kata Panglima Tolut, kita akan mengicoh pandangan lawan. Setelah melakukan penyerangan ke kiri, lari ke kanan. Setelah melakukan penyerangan ke kanan, lari ke kiri. Terus zigzag. Itu yang harus kita lakukan untuk mengelabui pasukannya Raja Jalut. Biidznillah, dengan izin Allah, ketika peperangan terjadi, pasukan Raja Jalut kebingungan melihat kaum muslimin yang dipimpin oleh Panglima Tolut seakan-akan jumlahnya bertambah dan bertambah. Padahal jumlahnya tetap begitu-begitu saja. Cuman habis lari ke kanan, dia nyerang ke kiri. Selesai nyeri kiri, nyerang ke kanan. Di satu sisi Panglima Tolut berperang melawan Raja Jalut, nggak imbang. Karena Raja Jalut dikenal raja yang begitu gagah dan pemberani. Tampil pada saat itu Nabi Daud yang awalnya disepelekan, tidak dianggap kehadirannya. Beliau naik ke tempat yang tinggi, memainkan batunya, diputar-putar, kemudian dilempar, kena Raja Jalut di bagian kepalanya dan pecah.
Biidznillah, dengan izin Allah, Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Daud dan Panglima Tolut. Subhanallah. Inilah irhas yang dimiliki oleh Nabi Daud waktu kecil. Selain itu beliau mempunyai mukjizat. Mukjizatnya, beliau mempunyai suara yang merdu dan indah. Beliau mampu membentuk berbagai macam besi dengan tangannya sehingga bisa menjadi sesuatu yang berguna. Allah kemudian memberikan keistimewaan kepada beliau kitab yang disebut dengan kitab Zabur. Kitab yang ketiga namanya Kitabul Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Dalam kitab Injil itu mengajarkan Kitabut Tauhid, ajaran untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kitab yang keempat disebut Kitab Al-Quranul Karim. Allah turunkan Al-Quran untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka mohon maaf hadirin rahimakumullah, jangan terkecoh dengan argumentasi orang yang lain, tapi ini yang perlu kita pahami. Di dalam Al-Quran akan banyak bercerita tentang Nabi Musa dan kitabnya, tentang Nabi Daud dan kitabnya, tentang Nabi Isa dan kitabnya. Bukan berarti menunjukkan kitab itu yang paling benar, melainkan menunjukkan kesempurnaan Al-Quran yang memberikan penjelasan yang detail tentang nabi-nabi sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan Al-Quran menjadi basiran wa nadhira, kabar gembira bagi orang yang beriman dan ancaman bagi orang-orang yang kafir. Maka sikap kita kepada Al-Quran mengimani. Kemudian setelah mengimani, apa yang harus kita lakukan? Mempelajari. Kaji Al-Quran secara baik. Belajar cara membacanya. Belajar ilmu tajwidnya. Belajar memahami maknanya. Subhanallah. Hari ini metodologi baca Quran sangat banyak. Ada metode Iqra, ada metode Ummi, ada metode Al-Barqi, dan banyak sekali metode-metode pembelajaran Al-Quran. Namun mohon maaf, kayaknya semakin banyak metode, semakin membuat orang termotivasi untuk belajar. Namun semakin banyak metode juga semakin muncul orang yang malas untuk belajar. Karena menganggap semakin enteng. Mohon maaf, bagi bapak-bapak yang usianya sepuh, kita ingat dulu, kalau kita belajar selalu bawa buku dan pulpen. Bapak dan ibu guru itu membacakan buku, kita nulis. Lama-kelamaan tulisan kita jadi indah, jadi rapi, jadi bersih. Anak sekarang dikit-dikit ada buku paket LKS, buku paket LKS. Nyaris nggak pernah nulis di kelas, di sekolah. Giliran suruh nulis, tingkat SMP dan SMA, tulisan Latinnya susah dibaca. Suruh nulis indah nggak bisa. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih. Sama dengan waktu kita, waktu kecil, belajarnya pakai Al-Baghdadi. Alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a i u. Ba fathah ba, kasroh b, ba dhammah bu, ba bi bu. Kan gitu. Sekarang belajar Iqra. A, ba, ta. Giliran ketemu dengan huruf-huruf yang agak sulit, wabil khusus ayat-ayat mutasyabbihat, susah cara membacanya. Harusnya baca kaf, ha, ya, ain, shad. Produk Iqra dan nggak ngaji secara serius ke gurunya, dibilang kahaya aso. Subhanallah. Jadi seharusnya kemudahan teknologi, kemudahan ilmu itu seharusnya membuat lompatan-lompatan lebih baik. Ini malah kadang-kadang melemahkan. Maka wajar, mohon maaf, hasil penelitian Departemen Agama dilakukan oleh Badan Litbang dan Dewan Masjid Indonesia menyatakan tahun 2024 ada penurunan kualitas
buta huruf Al-Quran semakin tinggi jumlahnya. Sampai mencapai angka, ada yang menyatakan 60% pemuda Islam tidak bisa baca Quran. Bahkan ada yang menyatakan 72%. Subhanallah. Loh kalau 72 dari 100 berarti kan 70. Kalau dari 1.000, 700. Kalau dari 10.000 audien yang diteliti menyatakan 72%, berarti 7.200 yang tidak bisa baca Quran. Subhanallah, sangat ironi. Apalagi tinggal di Indonesia, mayoritas umat Islam, pesantren, masjid, musola, TPI, TPA, banyak. Ya. Kita gak nyalahin masjid, gak nyalahin musola, gak nyalahin majelis-majelis ilmu, enggak. Majelis taklimnya dan masjidnya ada. Cuman generasi mudanya yang sudah gak mau lagi ke masjid. Kena virus setan gepeng. Mohon maaf, sejak COVID-19 kemarin, sekolahnya kan online. Sekolah online, ngajinya juga ikut online. Giliran sekolah sudah belajar biasa, ngajinya masih maunya tetap online. Ya kan? Karena ngaji online, akhirnya nggak datang ke masjid, duduk di depan masjid main game online. Coba kita lihat, alhamdulillah kalau di masjid kita lihat banyak anak mudanya, subhanallah. Di beberapa masjid yang lain sudah mulai tidak ada anak muda. Duduk di dalam masjid, duduknya di ujung gang, main game. Ini fakta. Kalau Bapak nggak percaya silahkanlah. Ba'da tarawih keliling-keliling. Di mana tempat anak muda hari ini? Saya sempat menemukan satu rumah isi 20 anak muda. Ngapain? Main game bareng-bareng. Pantas masjidnya kosong. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Ini. Makanya dibilang gerakan-gerakan untuk memahami Al-Quran itu penting. Sikap orang yang beriman kepada Al-Quran, belajar membaca, ngafalin, belajar makna, kemudian belajar mengamalkan, kemudian memperjuangkan Al-Quran untuk menjadi sistem kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nonsen atau mustahil kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan menjadi sebuah kenyataan jikalau nilai-nilai Quran tidak mendarah daging dalam diri kaum muslimin dan tidak diimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Karena Islamlah yang mengajarkan kita untuk peduli kepada lingkungan. Kita lihat di dalam Al-Quran ada ayat tentang zakat. Ada ayat tentang sedekah, ada ayat tentang infak. Bahkan ayat sholat dengan ayat zakat itu selalu bergandengan. Subhanallah. Suatu hari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kemudian setelah kejadian itu sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab protes. Ya Abu Bakar, bukankah Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu? Bukankah Rasulullah tidak pernah memerangi orang yang tidak membayar zakat? Tapi kenapa engkau melakukan hal itu? Ijtihad dari mana? Apa dasarmu melakukan hal itu? Jawaban Khalifah Abu Bakar As-Siddiq simpel. Wahai sahabatku Umar, bacalah Quran. Bukankah setiap perintah sholat selalu bergandengan dengan perintah zakat? Wa aqimis shalah wa ita'iz zakah. Kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Karena sholat itu bisa tegak karena adanya zakat yang merata kepada kaum muslimin minal mustad'afin wal fakirina dan lain sebagainya. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Islam ini akan tegak ketika sholat ditegakkan dengan baik. Puasa dikerjakan secara maksimal, zakat merata. Makanya perintah dalam zakat itu bukan membayar zakat, tapi ambil zakatnya. Mohon maaf, kenapa kok disuruh diambil? Karena orang kalau urusan dunia, mohon maaf, agak sayang-sayang dikit untuk ngeluarin. Tapi kalau di masjid kita sudah dibacakan yang ngirim pisang sekian tandan, ya kan, kolek sekian kodi, luar biasa.
Insya Allah kalau sudah infaknya semangat, zakatnya juga akan disalurkan sesuai dengan hak-haknya. Maaf hadirin rahimakumullah, yang sering terjadi di tengah masyarakat yang menjadi prioritas baru zakat fitrah. Dan itu pun kadang-kadang saya pusing melihatnya. Ada orang kaya turun dari mobil mewah, rumahnya megah, maunya zakat cuma 3,5 liter. Sama seperti orang yang punya buruh gaji harian. Seliternya berapa Pak? 15.000. 3,5 liter berapa? Ya kurang lebih 55.000 atau 60. Ya sudah, saya berzakat fitrah. Malu sama kendaraannya. Oh, kalau dia makan di rumah makan sederhana aja seporsi sudah lebih dari itu. Giliran bayar zakat maunya sama dengan masyarakat yang duduk di warteg. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, zakat fitrah dikeluarkan, zakat mal dikeluarkan, kepedulian sosial dihidupkan. Karena Ramadan ini ngajarkan kita hidup sesuai dengan Quran. Bagaimana? Kalau orang lain lapar, kita lapar. Orang lain ngantuk, kita ngantuk. Orang lain haus, kita haus. Dan kita sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum Ramadan menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Menjadikan Al-Quran sebagai sistem dalam kehidupan kita. Menjadi tolak ukur dan barometer kebaikan kita. Ngukur baik tidaknya seseorang jangan dilihat dari pakaian dan penampilannya. Lihat dari ketaatannya kepada Allah, dari kepeduliannya kepada umat, dari kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan kitab sucinya. Sehingga insya Allah di dunia mulia, di akhirat mulia, la'allakum tattaqun, akan menjadi kepribadian bagi orang-orang yang bertakwa tersebut. Itu saja sedikit tausiah singkat kajian surat Al-Baqarah ayat 185. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.